Memasuki ruang Pustakaloka di Gedung Nusantara 4. Kami persilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Baik, sesaat lagi acara silaturahim dan buka puasa bersama akan segera kita mulai. Kepada Bapak dan Ibu yang masih berdiri atau belum menduduki kursi yang telah disediakan, kami mohon demi tertib dan lancar jalannya acara silaturahim dan buka puasa bersama, kami harapkan kepada Bapak dan Ibu untuk duduk di kursi masing-masing. Dan kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar ruang Pustakaloka, kami harapkan untuk dapat masuk. Baik, sekali lagi kami mohon perhatian demi tertib dan lancar jalannya acara silaturahim dan buka puasa bersama. Kami mohon kepada para tamu undangan untuk dapat menduduki kursi yang telah disediakan. Sesaat lagi acara silaturahim dan buka puasa bersama akan kita mulai. Dan sama-sama kita menantikan kehadiran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bersama tamu kehormatan lainnya. Kamera. Kami informasikan kepada juru foto dan tim media, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Kami mohon untuk tidak memilih tempat selain tempat yang telah kami sediakan. Baik, kami persilakan kepada juru foto dan tim media untuk dapat menempati tempat yang telah kami sediakan berada di kiri panggung.
Nah, yang baru saja memasuki ruang acara. Sesaat lagi kita akan menantikan pimpinan MPR RI. Tahan dulu pimpinan, Imam masih mau. Hormati pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beserta tamu kehormatan lainnya memasuki tempat acara. Baik, kami persilahkan kepada juru foto untuk meninggalkan tempat. Sekali lagi, kami informasikan kepada juru foto, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR, yang kami hormati pimpinan badan-badan di MPR, yang kami hormati Menteri Luar Negeri, yang kami hormati Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yang kami hormati Kasum TNI, yang kami hormati Wakil Ketua Umum MUI beserta jajaran, yang kami hormati Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional beserta jajaran, yang kami hormati para imam Palestina serta seluruh undangan yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di ruang Pustaka Loka Gedung Nusantara 4 MPR DPR DPD RI dalam rangka kegiatan acara silaturahim dan berbuka puasa Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Ulama Indonesia, Badan Amal Zakat Nasional bersama dengan Imam Palestina membasuh luka Palestina. Mengawali nuansa acara silaturahim pada sore hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh qori kita pada sore hari ini adalah Dr. Chandra Krishna Lubis MA yang akan melantunkan Quran Surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan 104 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan janji Allah dalam firman-Nya, hanya dengan mengingat Allah yang agung, hati kita senantiasa akan merasa tenang. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mendengarkan lagu nasional Palestina. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Disilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia. Kami silakan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Bapak Profesor Dr. Haji Sudarnoto Abdul Hakim, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ketua MPR RI Bapak Dr. Bambang Susatyo beserta seluruh jajaran pimpinan MPR RI, seluruh pimpinan DPR RI dan fraksi-fraksi DPR RI, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Priyansari Marsudi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mahdum, beserta seluruh pimpinan Basnas Republik Indonesia, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Dr. Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Dr. Amir Syah Tambunan beserta seluruh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan pengurus Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional dan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Para pejabat tinggi, ulama, pimpinan Ormas Islam, wakil perguruan tinggi, tokoh dan aktivis pembela Palestina, relawan Palestina,
Mercy Aqsa Working Group, Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban, pimpinan lembaga-lembaga filantropi, tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan juga para imam Syekh Palestina, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim pada sore hari ini di tempat yang baik dan insya Allah senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah. Acara silaturahim dan berbuka puasa bersama MPR RI, MUI, dan Basnas Republik Indonesia bersama para imam Palestina sore hari ini diselenggarakan dalam rangka penutupan program Safari Ramadan Membasuh Luka Palestina, kerjasama Majelis Ulama Indonesia dengan Basnas Republik Indonesia. Tujuan program ini ialah satu, mempererat hubungan persaudaraan Indonesia dengan Palestina melalui 11 imam dan syekh Palestina. Para imam kita undang masing-masing untuk bertugas di 11 wilayah selama 20 hari, mulai 1 Ramadan menjadi imam sholat di masjid-masjid. Mereka adalah mufti, para akademisi dan hafizul Quran. Yang kedua, menyampaikan informasi tentang situasi Palestina oleh para imam melalui ceramah-ceramah Ramadan. Yang ketiga, mendorong jamaah masjid untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina melalui rekening Basnas Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, izinkan saya menyampaikan bahwa alhamdulillah program Safari Ramadan ini berjalan lancar di 11 wilayah yang kami tetapkan, yaitu Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Banten, Jawa Barat, Bogor, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Hingga hari ini, alhamdulillah, telah terhimpun dana bantuan kemanusiaan dari masyarakat sebesar 5,2 miliar. Dan insya Allah, izin kami melaporkan pada hari ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia akan menyerahkan dana bantuan tahap kedua sebesar 9,2 miliar kepada Basnas Republik Indonesia. Semua dana yang terhimpun ini masuk ke rekening Basnas Republik Indonesia dan pada akhirnya akan segera disalurkan untuk membantu semua warga Palestina yang telah dizalimi secara brutal tak berkemanusiaan oleh Zionis Israel. Berharap semoga pasca resolusi Dewan Keamanan PBB Senin kemarin ada langkah-langkah ke depan yang terukur sesuai dengan resolusi hingga Palestina memperoleh kemerdekaannya. Alhamdulillah, tugas para imam dan syekh sudah tertunaikan semenjak 1 Ramadan hingga kemarin. 1 orang sudah kembali kemarin, malam ini insya Allah 1 syekh akan kembali, dan selebihnya besok tanggal 2 April semua akan meninggalkan Indonesia. Selama bertugas, para imam didampingi oleh tim Basnas, Majelis Ulama Indonesia dan penterjemah di seluruh wilayah. Basnas telah menyediakan tiket penerbangan dari tempat tinggal para imam ke Indonesia pulang pergi, tiket Jakarta Provinsi pulang pergi, akomodasi, konsumsi, dan honor. Sehubungan dengan itu, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia beserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang telah memberikan kepercayaan dan tugas kepada saya sebagai Ketua Panitia dan kawan-kawan Komisi Hubungan Luar Negeri, Komisi Dakwah dan jajaran Kesekretariatan MUI menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Safari Ramadan bersama dengan tim dari Basnas Republik Indonesia.
Kedua, terima kasih kepada Ketua Basnas Republik Indonesia dan seluruh jajaran pimpinan yang telah dan selalu bersedia bekerja sama dengan MUI untuk berbagai program termasuk Safari Ramadan membasuh luka Palestina kali ini. Kerjasama yang mulia dan produktif ini penting untuk terus dikembangkan. Terima kasih kepada Direktur Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban, Dr. Ahid Abdul Atta. Terima kasih juga kepada Aqsa Working Group yang telah ikut memberikan dukungan sejak persiapan awal hingga terselenggara dan lancarnya acara ini. Penghargaan kepada pimpinan MPR RI yang telah menyambut dengan sangat hangat, berkenan menerima para imam dan kita semua pada acara silaturahim sore hari ini. Ini adalah tempat yang sungguh sangat tepat mempertemukan wakil-wakil pemerintah dan masyarakat sipil sebagai bagian dari kepedulian kita membantu dan membela warga dan bangsa Palestina. Izinkan khusus kepada Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menerima saya dan menyambut ide acara sore hari ini. Jazakumullah khair. Salut dan penghargaan tinggi kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno, yang selama ini telah sangat gigih memperjuangkan Palestina di berbagai forum multilateral. MUI insya Allah senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Menteri Luar Negeri. Semoga Ibu Menteri senantiasa diberi kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga sampaikan terima kasih kepada pengurus Basnas dan MUI di 11 wilayah yang telah dengan tekun dan sabar mendampingi para imam melaksanakan tugas setiap hari di berbagai masjid. Tanpa kerja keras mereka, acara Safari Ramadan tidak akan berjalan. Terima kasih khusus saya sampaikan kepada puluhan kawan-kawan tim MUI yang telah bekerja keras mensukseskan acara Safari Ramadan dari semenjak tugas-tugas teknis administratif, transportasi, akomodasi, hingga menerjemahkan dan menyampaikan kata pengantar terhadap ceramah-ceramah para imam Palestina. Terakhir, terima kasih saya kepada seluruh imam Palestina yang telah menunaikan tugas dengan sangat baik. Jazakumullah khair. Dan mudah-mudahan Anda semua juga dilindungi oleh Allah. Dan insya Allah Allah akan memberikan pertolongan Palestina segera merdeka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Dan mengawali sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia kepada Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Bambang Susatyo Ketua MPR RI, Ibu Menlu, Pak Hidayat Nur Wahid, teman-teman dari Basnas, teman-teman dari Majelis Ulama Indonesia, dan sahabat-sahabat seperjuangan yang saya muliakan dan saya cintai. Saya terus terang tidak tahu akan berkata apa.
Karena masalah yang dihadapi oleh rakyat Palestina ini usianya dan masanya lebih tua dari umur saya. Rakyat Palestina sudah menghadapi masalah ini sejak tahun 1948. Jadi sudah sekitar 76 tahun dan masalahnya juga tidak kunjung usai. Apalagi melihat perkembangan terakhir yang menurut saya sudah sangat-sangat mengenaskan. Saya tidak tahu lagi kata yang paling tepat untuk dilekatkan kepada Israel untuk melukiskan dan mengekspresikan apa yang sudah mereka perbuat terhadap rakyat Palestina, kecuali kata biadab. Inilah negara di zaman modern ini paling biadab. Inilah negara di zaman modern ini yang tidak berperi kemanusiaan, yang tidak berperi keadilan. Kita ingin masalah ini cepat berlalu. Tapi saya tidak tahu entah kapan kemerdekaan penuh rakyat Palestina akan bisa mereka dapat. Tapi syukurlah tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Ibu Menlu. Dari kata-kata yang beliau ucapkan, terbesitlah di benak saya sebuah harapan bahwa Palestina akan merdeka. Bahwa Palestina akan menjadi negara yang berdaulat. Dari kata-kata Ibu Menlu yang mana saya menyimpulkan itu? Ibu Menlu tadi menyatakan orang itu akan dekat dengan orang yang kuat. Jadi kalau saya kuat, saya powerful, maka orang akan banyak mendekat kepada saya. Tapi kalau saya sudah powerless, orang akan mulai menjauh dari saya. Jadi dari kata-kata Ibu Menlu itu, jika saya konversi menjadi teori yang saya kaitkan dengan hukum kausalitas, maka kata-kata Ibu Menlu itu menjadi sebagai berikut. Jika sekarang ini Amerika masih kuat, maka negara-negara lain masih akan nunut dan nurut dengan mereka. Dan sebaliknya, jika nanti negara Amerika sudah tidak kuat, maka negara-negara lain pun akan mulai menjauh dari dirinya. Insya Allah, karena perjuangan itu tidak ada yang pendek, memerlukan waktu yang cukup panjang. Tahun 2040-2050, situasi dunia sudah berubah. Jika hari ini Amerika berada di puncak piramid, dia menjadi polisi dunia,
Maka berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh PricewaterhouseCoopers tahun 2040-2050 peta adik kuasa di dunia akan berubah. Di mana di tahun 2040-2050 yang akan menjadi negara dikuasa di dunia ini ada 4 negara yang akan diperhitungkan. Pertama China, yang kedua India, yang ketiga Amerika, yang keempat negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tanganlah sedikit. Mungkin saya sudah tidak ada di alam ini. Mungkin saya sudah meninggal. Tetapi saya tetap berdoa. Sesuai dengan hadis Nabi, jika ada di tanganmu benih, dan esok hari kiamat akan tiba, kau tanam, maka saya dari mimbar yang mulia ini berdoa, mudah-mudahan rakyat Palestina akan bisa meraih kemerdekaannya dan bisa membentuk sebuah negara yang berdaulat. Dan saya memang mewanti-wanti betul kepada bangsa dan negara ini. Karena di negeri ini saya sudah mulai mendengar dan melihat. Saya mendengar dengan telinga saya dan saya melihat dengan mata saya. Sudah ada orang-orang yang di negeri ini yang sudah berani melawan dan menentang konstitusi. Padahal konstitusi kita jelas-jelas menyatakan dalam alinea pertama bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saya bingung sekali dengan teman-teman saya dan saudara-saudara saya yang sebangsa. Yang membela Israel dalam masalah konflik yang terkait dengan masalah Palestina ini. Saya perlu dan merasa perlu mempertanyakan di mana rasa keadilan Anda? Di mana rasa prikemanusiaan Anda? Saya wanti-wanti kepada warga negara yang mendukung Israel, saya ingatkan. Jika Anda masih tetap bersikap seperti ini, maka kita siap untuk berhadapan. Kami pertaruhkan jiwa dan nyawa kami untuk membela konstitusi. Karena konstitusi yang kita buat, yang kita junjung tinggi sampai hari ini adalah buah kesepakatan dari para pendiri bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, jika Anda mengoyak-ngoyak kesepakatan ini, maka resikonya adalah kami bangsa Indonesia, kami warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi konstitusi, siap untuk menggulung kalian. Tanpa kompromi. Oleh karena itu jangan sekali-kali mencoba untuk mencabik-cabik konstitusi. Jangan ada orang di negeri ini yang ingin menginjak-injak dan melecehkan konstitusi. Bagi Majelis Ulama Indonesia,
negeri ini kami lihat sebagai Darul Mitsaq. Itu negeri yang kita dirikan dan kita bangun berdasarkan kesepakatan. Dan kalau Anda menentang kesepakatan ini, maka kami melihat Anda sebagai pengkhianat bangsa. Keras, memang keras. Tapi menurut saya, menghadapi para pengkhianat bangsa, menghadapi warga-warga bangsa yang tidak menghormati konstitusi, adalah tugas kita bersama. Jika seandainya kita sebagai warga bangsa masih ingin negeri ini utuh, tapi kalau seandainya sudah tidak menginginkan negeri ini utuh, maka biarlah kami yang akan memanggul senjata menghadapi kalian. Saya tidak sanggup untuk berkata-kata lagi. Cuma kami di Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi kepada Ibu Menlu yang tadi oleh Pak Hidayat Nur Wahid dikatakan, Ibu Menlu kok bisa sekuat itu. Pak Hidayat Nur Wahid merasakan kalau beliaulah yang mengemban misi itu bolak-balik terbang ke sana kemari, mengalami jetpack, beliau merasa tidak sanggup. Apa rahasianya? Saya yang menjawab. Pak Hidayat, di balik kesuksesan seorang laki-laki seperti Pak Bambang Susatyo misalkan, atau seperti Pak Hidayat Nur Wahid misalkan, atau seperti Pak Jazilul Fawaid misalkan, ada seorang wanita yang kuat di belakangnya. Dan di balik kesuksesan seorang Ibu Retno yang membanggakan kita sebagai warga bangsa, yang sangat kuat, yang sangat kokoh pendirinya dengan konstitusi, ada seorang suami yang kuat di belakangnya. Saya, Ibu Menlu, hanya mendoakan semoga Ibu tetap kuat, semoga Ibu tetap tegar, dan semoga Ibu tetap sayang sama suami. Karena kasih sayang itulah yang membuat Ibu bersemangat, kasih sayang itulah yang membuat Ibu tidak pernah mengenal lelah dan letih. Terima kasih, salam saya untuk Bapak, dan salam saya untuk anak-anak Ibu. Terima kasih. Dan kepada teman-teman saya yang datang jauh-jauh dari Timur Tengah sana ke negeri kita, saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat datang dan selamat kembali. Karena sudah datang sejak beberapa minggu yang lalu. Dan esok hari kalian akan meninggalkan negeri ini. Doa kami selalu bersama Anda. Dan ketahuilah, cinta kami kepada rakyat Palestina tidak tertandingi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan oleh Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional. Kami silakan kepada Bapak Muhammad Mahdum SE Midek AKCA CPA CWM.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita doakan semoga selalu sehat Bapak Ketua MPR kita, Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo. Beserta jajaran itu ada yang duduk dekat saya, Ibu Lestari Murtijat, alhamdulillah kepilih lagi. Kemudian Pak Dr. Jazuli Fawaid juga kepilih lagi. Dan tentu orang yang sangat berjasa hari ini, Wakil Ketua MPR juga Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid yang alhamdulillah juga kepilih lagi. Yang kami hormati Ketua DPR RI Ibu Dr. Puan Maharani atau yang mewakili. Dan tadi yang luar biasa, yang tadi Buya sudah menyebut luar biasa, saya jadi teringat ibu saya. Yang kita hormati, kita doakan semoga selalu sehat, keluarganya bahagia, karena kalau masyarakat Indonesia sudah bahagia, Ibu Menteri Luar Negeri kita, Ibu Dr. Anda Retno Lestari Priyansari Marsudi. Yang kami hormati, ini 3 hari berturut-turut, salah satu panglima yang kalau dibuka tuh dadanya hijau. Kami baru selesai 3 hari di kapal laut. Yang kami hormati Bapak Kasal kita, Bapak Laksamana TNI Haji Dr. Muhammad Ali. Semoga sehat selalu berjajaran Pak. Yang kita ikuti semua fatwanya, kita doakan selalu, sehat selalu. Bapak Wakil Ketua Umum MUI, Bapak Dr. Buya Anwar Abbas. Yang kami hormati Bapak Sekjen MUI, Dr. Haji Amir Shah Tambunan, semoga selalu semangat membina kami semua Bapak. Hadir juga kolega kami yang paling getol di Basnas, Bapak Pimpinan Basnas Bidang Penghimpunan, Bapak Rizaluddin. Kemudian para masyayikh dari Palestina yang 11 orang yang hari ini tinggal 9, semoga selamat sampai tujuan di daerah masing-masing. Dan tentu pada seluruh hadirin, para pendukung mitra perjuangan Palestina yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir yang selalu mendukung kami semuanya. Puji syukur sama-sama kita baca pada Allah hari ini mudah-mudahan menjadi saksi sejarah bahwa kita selalu ada untuk Palestina. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam sama-sama kita panjatkan semoga Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita berharap pertemuan hari ini bukan hanya di dunia, tapi juga Allah kumpulkan kelak kita semua di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua MPR, Bu Menteri, dan Bapak Ibu yang kami hormati, izin kami menyampaikan salam. Pak Ketua seyogyanya harus ada di sini, tapi belum memenuhi undangan dari Pak Dubes Bu Menteri untuk ikut buka bersama dengan warga Palestina yang ada di Aris. Itu daerah terluar dari Kairo, dari Mesir yang langsung berbatasan dengan Gaza. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena tadi Buya sudah luar biasa. Jika Buya mengatakan bahwa perjuangan Palestina itu jauh melebihi usia beliau, maka dengan izinkanlah kami ini apalah gitu loh. Kami ini mu'alaf semua di Basnas melakukan perjuangan untuk Palestina. Terima kasih buat Bapak yang ada di MPR, yang ada di DPR, yang sudah menjaga konstitusi, yang membuat kami berani melangkah. Karena kami tidak akan berani melangkah jika undang-undang tidak mengizinkan. Yang kedua, kami juga tidak berani melangkah kalau Ibu Menlu tidak mengizinkan. Maka saat ada desakan dari masyarakat banyak agar Basnas bergerak, sementara lembaga lain sudah bergerak untuk Palestina, kami belum berani Bu Menteri. Sampai kemudian kami pribadi ditelepon di WA dari Ibu, diundang Pak Wakil Menteri Luar Negeri untuk rapat di Kemenlu. Oleh karena itu kita ucapkan terima kasih, aplaus buat Bu Menteri dan jajaran yang setelah secara resmi meminta masyarakat Indonesia membantu Palestina. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih sekali buat MUI karena kami mengatakan kami tidak akan bergerak jika fatwanya juga tidak mungkin. Oleh karena itu izinkan pada hari ini juga kami mengenalkan tagline kami yang selalu kami dengung-dengungkan. Yaitu 3 aman Bu Menteri. Yang pertama adalah aman syar'i, itu cara bekerja kita.
kita selalu melihat koridor yang MUI berikan. Yang kedua adalah aman regulasi. Kita akan memastikan bahwa langkah Basnas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah aman NKRI. Oleh karena itu pada hari ini izinkan kami sedikit melaporkan pengumpulan khusus untuk Palestina. Kami menyebutnya membasuh luka Palestina. Hingga sebelum dana tadi yang kita sampaikan ada tambahan sekitar 5 miliar. Sudah berkumpul sekitar 230 miliar rupiah yang ada di Basnas. Tentu ini dari semua yang ada di sini. Dari tentara ada, dari sipil ada, dari pemerintah ada. Ada orang mengatakan seeing is believing. Maka kami juga mengucapkan terima kasih buat para syekh-syekh dari Palestina. Syekh melihat sendiri bagaimana dukungan masyarakat Indonesia untuk Palestina. Kami juga akhirnya lihat sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkesempatan melihat langsung bagaimana derita di Palestina. Kami yang sempat hanya sebentar mampir ke Kairo untuk memastikan bahwa bantuan yang kita berikan sampai luar biasa susahnya untuk memasukkan bantuan ke sana. Ini juga kami mohon dukungan selalu dari Bu Menteri Luar Negeri dan terima kasih buat dukungan dari teman-teman di KBRI Kairo dan hari ini juga KBRI Jordan atas segala siang malam teman-teman yang ada di kedutaan. Ibu tidak pernah tidur untuk membantu kami. Sekali lagi terima kasih buat Bu Menteri dan jajaran. Karena melihat situasi seperti ini kami di Basnas beristihad atas dana yang ada ini. Kami mengalokasinya dengan 3 metode Ibu Bapak semuanya. Ada yang kami gunakan untuk kemanusiaan tanggap darurat. Ada sebagian yang kami gunakan untuk rehabilitasi mental. Dan yang paling penting terakhir saat nanti mudah-mudahan sudah damai. Kami juga mengalokasikan untuk rehabilitasi. Sehingga insya Allah masjid-masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah yang bernuansa Indonesia akan kita bangun kembali ada di Palestina. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dari Basnas untuk semua yang sudah terlibat pada acara hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu meluruskan niat kita bahwa kita berjuang semuanya atas nama Allah, atas nama persaudaraan kita kepada masyarakat Muslim yang ada di Palestina. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf terutama kepada para masyayikh jika hotelnya kurang layak, jika tutur kata dari kami para teman-teman yang melayani kurang pas, jika menu yang kami berikan bukan selera-selera teman-teman dari Palestina, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan tidak bosan seandainya suatu saat kami mengundang lagi bersama MUI. Terima kasih dan mohon maaf juga buat teman-teman MUI sekiranya ada hal-hal administrasi yang agak terlambat dari kami. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ketua MPR dan jajaran, DPR dan jajaran dan semua pihak yang ada di gedung ini yang selalu mensupport Basnas. Lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri. Kami silakan kepada Ibu Doktoranda Retno Lestari Priyansari Marsudi, LLM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo beserta para pimpinan MPR, Pak Kasal, Pak Muhammad Ali, Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI, Bapak Muhammad Mahdum, Wakil Ketua Basnas, Syekh Dr. Samih Kamil Ahmad Hajjaj, dan para syekh, para imam dari Palestina, ibu bapak yang sangat saya hormati.
Tentunya sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat menghadiri acara silaturahmi pada hari ini, dan saya mohon maaf sebelumnya bahwa nanti saya tidak akan dapat tinggal di acara ini sampai selesai karena ada acara lain yang waktunya kurang lebih sama dengan acara di sini. Ibu Bapak yang saya hormati, pada 25 Maret yang lalu, Dewan Keamanan PBB berhasil mensahkan resolusi nomor 2728 tahun 2024 yang untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB memuat kata ceasefire atau gencatan senjata tanpa adanya veto dari negara-negara permanen five atau negara-negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB. Tepatnya di dalam resolusi tersebut ada perintah untuk melakukan immediate ceasefire for the month of Ramadan, leading to a lasting, sustainable ceasefire. Ini sebuah kemajuan Ibu Bapak dari usaha negara-negara dunia yang sangat panjang, termasuk ikhtiar dari Indonesia. Dari sejak awal, Indonesia terus menyuarakan gencatan senjata. Karena kita yakin gencatan senjata akan merupakan sebuah awal untuk memperbaiki situasi di Gaza. Saat ini yang kita terus dorong dengan adanya resolusi tersebut adalah implementasi dari resolusi ini. Karena kita tahu, tanpa implementasi, maka resolusi hanyalah akan berupa sebuah kertas tanpa makna. Sebagaimana resolusi-resolusi lain Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina. Ibu Bapak, seandainya resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina diterapkan dan semua negara, terutama negara pemegang veto, memiliki komitmen untuk menerapkan resolusi-resolusi ini, pasti situasi Palestina tidak akan seperti saat ini. Ibu Bapak, selain melalui jalur Dewan Keamanan PBB, OKI, dan jalur-jalur forum internasional lain, Indonesia juga terus dan ikut berjuang melalui jalur Mahkamah Internasional. 23 Februari, saya telah memberikan oral statement di depan Mahkamah Internasional. Saya sampaikan pandangan hukum Indonesia kepada ICJ, kepada Mahkamah Internasional, terutama mengenai ilegalitas semua tindakan Israel terhadap Palestina. Proses pendapat hukum Mahkamah Internasional ini sangatlah berarti untuk menambahkan elemen hukum terhadap upaya organ-organ PBB dalam mendorong penyelesaian damai isu Palestina. Ibu Bapak yang saya hormati, hipokrisi, kemunafikan, dan double standard secara berjamaah, terjadi di dunia saat ini terkait isu Palestina. Negara-negara yang dalam sejarah sebelumnya mendukung, membantu Palestina satu persatu karena kepentingan pragmatis akhirnya membuka hubungan dengan Israel sebelum kemerdekaan Palestina terwujud. Mereka memilih untuk berpihak pada yang kuat, bukan berpihak pada yang lemah, dan lupa akan nilai-nilai kemanusiaan dan kebajikan. Ibu Bapak, alhamdulillah posisi Indonesia untuk membantu, membela
perjuangan bangsa Palestina yang identik dengan perjuangan akan kebenaran, keadilan, hak, dan kemanusiaan tetap kokoh dan konsisten. Dan harapan saya, posisi ini tidak akan berubah di masa depan sampai kita melihat hak-hak bangsa Palestina dipenuhi dan kita melihat kemerdekaan Palestina terwujud. Selain dukungan politik, bantuan kemanusiaan juga terus kita lakukan sesuai dengan kemampuan Indonesia. Jumat yang lalu, TNI mengirim tambahan bantuan, antara lain berupa parachut untuk mendukung pemberian bantuan kemanusiaan melalui airdrop. Dan Basnas juga mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan lain untuk mendukung operasi atau pelaksanaan bantuan melalui udara. Sementara bantuan via darat, baik pemerintah maupun non-pemerintah, sudah melebihi 4.400 ton. Dan jumlah ini sekali lagi sudah termasuk bantuan dari masyarakat Indonesia. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas bantuan dukungan masyarakat Indonesia yang diberikan melalui baik lembaga keagamaan maupun lembaga kemanusiaan untuk terus memberikan bantuan untuk Palestina. Ibu Bapak, saya sangat bangga terhadap sikap masyarakat Indonesia. Dan saya juga bangga bahwa posisi dan aksi masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk isu Palestina adalah satu dan kokoh. Semoga kesatuan dan kekokohan sikap masyarakat dan pemerintah ini akan berlanjut ke depan. Ibu Bapak, di bulan suci Ramadan ini, mari kita teruskan jihad kebaikan kita. Termasuk jihad kebaikan kita untuk mendukung Palestina. Kalau Ibu Bapak bertanya apakah jalan yang akan dilalui masih jauh dan terjal, jawabannya mungkin iya. Jalan yang harus kita tempuh mungkin masih jauh dan dapat dipastikan akan terjal, akan bumpy. Tetapi kita tidak akan pernah menyerah. We will never give up. Sekali lagi Ibu Bapak, we will never give up. Kita akan terus membantu, mendukung perjuangan saudara-saudara kita bangsa Palestina. Demikian yang dapat kami sampaikan sekali lagi dari pihak pemerintah. Terima kasih banyak atas segala dukungan untuk Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mohon kesediaan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk dapat menyampaikan sambutan kepada Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo, SE, SH, MBH. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kerabat, sahabat, pimpinan MPR. Saya lihat hadir di sini ada Mas Basarah, ada Bu Lestari, ada Pak Jajilul, ada Pak Fadel, dan ada Profesor Pak Sarif,
ada Pak Kiai Hidayat Nur Wahid yang sama-sama kita hormati. Ibu Menteri Luar Negeri Sri Kandi Indonesia yang berhasil menggebrak Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ibu Retno Marsudi. Ya, kita semua bangga punya Menteri Luar Negeri seperti Bu Retno. Saudara-saudara pimpinan fraksi dan pimpinan badan-badan MPR Republik Indonesia, pimpinan DKSB, DKSAP, DPR, RI Palestina, pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Saudara Kepala Staf TNI Angkatan Laut, sahabat saya Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Kasum TNI yang mewakili Panglima TNI Mas Bambang Ismawan, Letjen TNI, Saudara Wakil Ketua Umum, ini senior kita semua, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Buya Anwar Abbas, beserta segenap jajaran pimpinan MUI, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Pak Muhammad Mahdum, beserta segenap jajaran dari pimpinan Basnas, dan yang saya muliakan para tamu istimewa kita, para syekh, para imam Palestina yang hadir di tengah-tengah kita semua. Saudara Ketua Panitia, Profesor Dr. Haji Sudarnoto Abdul Hakim, dan segenap tamu undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mengawali sambutan ini dengan menggugah memori kolektif kita pada sebuah peristiwa sejarah lebih dari 79 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 6 September 1944, ketika seorang mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, menyatakan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia secara de facto yang disebarluaskan melalui siaran radio dan jaringan media Palestina selama 2 hari berturut-turut. Peristiwa tersebut begitu melekat dalam hati sanubari kita bangsa Indonesia. Betapa tidak pengakuan kemerdekaan tersebut dikumandangkan bahkan jauh sebelum bangsa Indonesia sendiri secara resmi mengproklamirkan kemerdekaan, yang kemudian setahun kemudian 17 Agustus baru kita dengungkan dan kita ucapkan, kita deklarasikan. Palestina pun aktif melobi negara-negara Liga Arab untuk menyatakan pengakuan dan dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Pengakuan dan dukungan tersebut tentunya sangat berarti penting bagi kita bangsa Indonesia yang pada saat itu tengah membutuhkan dukungan moral dari dunia internasional untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Makanya tidak berlebihan rasanya ketika pada tahun 1962 Bung Karno menegaskan dan menyatakan sikap bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka sepanjang itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajah Israel. Itulah sikap kami dahulu dan akan tetap menjadi sikap kami sekarang dan di masa yang akan datang. Kami akan senantiasa tegak lurus pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa penjajahan di atas dunia, apapun bentuk dan manifestasinya, harus dihapuskan dari muka bumi. Karena melukai nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan universal sebagaimana tadi disampaikan oleh Buya Abbas. Penegasan sikap ini kami suarakan ketika MPR Republik Indonesia menyelenggarakan Konferensi Internasional Forum MPR atau Majelis Syuro, lembaga sejenis lainnya pada bulan Oktober
2022 yang lalu, yang menyatakan pada salah satu butir deklarasi Bandung bahwa masalah Palestina tetap menjadi isu sentral forum dan umat Islam hingga tercapainya kemerdekaan dan hak penentuan nasib sendiri untuk rakyat Palestina, serta berdirinya negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya sesuai kerangka hukum internasional. Itu adalah deklarasi Bandung yang kami dengungkan, MPR dengungkan bersama negara-negara Liga lainnya. Saudara sekalian, saat ini rakyat Palestina ditindas dan tanah Palestina luluh lantak digempur Zionis Israel. Sayangnya dentuman suara rudal belum mampu membangunkan perserikatan bangsa-bangsa dari tidur pulasnya. Ribuan mayat para syuhada yang bergelimpangan di sepanjang jalur Gaza belum mampu menyadarkan Dewan Keamanan PBB dari kewajiban moralnya untuk menjaga perdamaian dunia. Bahkan ketika pada akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata, Israel tetap tidak bergeming dan Dewan Keamanan PBB nampak tidak berdaya. Maka sudah sepatutnya masyarakat internasional bermawas diri. Mungkinkah keadilan global terwujud manakala keberadaan norma dan hukum internasional hanya untuk dikangkangi? Sementara komunitas global terlalu lama menghabiskan waktu untuk mempertimbangkan urgensi pemberian sanksi, bahkan masih menyisakan standar ganda dalam implementasinya. Tepat apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu tadi, banyak kemunafikan yang ada dalam standar ganda yang diberlakukan, terutama pada rakyat Palestina. Tak ada argumentasi apapun yang dapat membenarkan aksi kekerasan brutal terhadap warga sipil, bahkan serangan terhadap rumah sakit di mana para tenaga medis menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi di Palestina adalah sebuah strategi dan tragedi kemanusiaan. Sebagaimana ungkapan tidak perlu menjadi muslim untuk menyelamatkan Palestina, tapi cukup menjadi manusia. Itulah sebuah tragedi kemanusiaan yang tengah terjadi di tanah Palestina. Entah berapa banyak lagi tokoh dunia yang harus menggemakan seruan itu agar dunia tergugah bersatu dalam suatu komitmen kolektif untuk membantu rakyat Palestina memperjuangkan kemanusiaan atas manusia. Oleh karena itu sekali lagi kami tegaskan bahwa kami bangsa Indonesia tidak akan menutup mata, menutup telinga dan hati kami. Kami akan membantu Palestina apa yang kami bisa, apa yang kami punya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kami menyambut dengan tangan terbuka kehadiran para imam Palestina di Indonesia yang telah melaksanakan safari Ramadan di berbagai wilayah di Indonesia. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia dan Badan Akmil Zakat Nasional atau Basnas atas kiprah dan kontribusinya dalam menggalang donasi kemanusiaan untuk Palestina, serta membantu para imam Palestina tersebut untuk menunaikan tugas dan mengemban amanatnya dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih kami juga sampaikan kepada Ibu Menlu beserta seluruh jajaran atas perjuangan diplomasi dalam menyuarakan dukungan dan keberpihakan Indonesia kepada Palestina. Tepuk tangan buat Bu Menlu. Dan perjuangan lainnya yang dilakukan oleh Ibu Menlu dalam berbagai forum internasional. Juga kepada Panglima TNI dan Kasal, Mas Ali, yang telah membantu pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina melalui kapal bantu rumah sakit milik TNI Angkatan Laut KRI Rajiman Yudiningrat 992. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saudara-saudara semua. Kita berdoa
agar rakyat Palestina senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatkan Palestina, selamatkan kemanusiaan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Ketua MPR tetap berada di tempat. Selanjutnya adalah penyerahan cenderamata kepada para imam Palestina oleh pimpinan MPR RI. Untuk itu kami mengundang yang pertama para imam Palestina untuk dapat naik ke atas panggung. Penyerahan cenderamata yang pertama akan diserahkan oleh Ketua MPR RI. Dan selanjutnya cenderamata kami mohon kesediaan para wakil Ketua MPR yang pertama. Di kesempatan ini kami mengundang Dr. Ahmad Basara, SHMH. Selanjutnya kami mohon berkenan Dr. Lestari Murdiat, SSMM. Dilanjutkan, kami mohon berkenan Dr. Jazilul Fawaid, SQMA. Selanjutnya kami mohon berkenan Profesor Dr. Haji Syarifuddin Hasan, SEMM, MBA. Berikutnya kami mohon berkenan Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA. Dan dilanjutkan kami mohon berkenan kepada Profesor Dr. Insinyur Fadel Muhammad. Dilanjutkan dengan foto bersama, kami mohon berkenan untuk mendampingi Menteri Luar Negeri, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kasum TNI, Wakil Ketua Umum MUI, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan fraksi dan kelompok Bapak Ferdiansyah, Bapak Johan dan Ibu Neng EM, PLT Sekretaris Jenderal MPR RI, dan Ketua Panitia. Dalam hitungan ketiga,
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Kami mohon untuk tetap berada di tempat kepada Syekh Dr. Sami Kamil Ahmad Hajjaj yang selanjutnya kami mohon untuk menyampaikan gambaran terkini tentang kondisi Palestina. Disilakan. Sekarang apa tuh? Ke MC dulu. Sekarang masuk. Alah. فما الورقة يبدو لي نسيتها Ya, alah. 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 Dia sudah tekan. Baik, untuk memasuki sesi berikutnya adalah penggambaran singkat dari Syekh Dr. Sami Kamil. Mohon untuk juru foto dan media dapat mengambil. Apabila telah selesai, kami silakan untuk dapat kembali ke tempat semula. نحن نتصور يعني حقيقة والله ما شاء الله عليها بخير سيدي هم اقرا لي الاسماء فقط تمام بان سوسن رئيس مجلس الشورى الشعبي
Baik, kami persilakan kepada juru foto dan media untuk dapat kembali ke tempat. Kita akan mendengarkan Dr. Samih Kamil Ahmad Hajjaj untuk menyampaikan kondisi terkini tentang Palestina. Disilakan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. معالي الأخ الدكتور بامبنج رئيس المجلس الشوري الشعبي الأندونيسي، معالي الوزيرة ريتنو مرسودي وزيرة الخارجية الأندونيسية، سعادة الأخ الدكتور الحاج أبو أنور عباس نائب رئيس مجلس العلماء الأندونيسي، سعادة الأخ هداية نور واحد نائب رئيس المجلس الشوري الشعبي الأندونيسي، الأخ الدكتور محمد علي قائد البحرية الأندونيسية، الإخوة الحضور كل باسمه ولقبه ومنزلته، وكلكم أصحاب مقامات ومنازل. حقيقة أن الإخوة الذين تحدثوا لم يبقوا لنا مجالا للحديث، فبارك الله فيهم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم جهدهم وجهادهم. حقيقة أنا أتحدث الآن بالنيابة عن أحبابي المشايخ والدعاة والأئمة، وأتحدث كذلك بالنيابة عن شعبي الفلسطيني المجاهد الذي يعيش المحنة والمعاناة والألم حيثما حل وحيثما ارتحل الفلسطيني، فإنه يعيش المحنة والمعاناة والألم. وأنا حقيقة أنتهز هذه الفرصة لأوجه التحية والشكر الجزيل لأندونيسيا حكومة وشعبا، فخالص المحبة والاحترام والتقدير لأندونيسيا حكومة وشعبا. أندونيسيا حقيقة لم تقصر في الوقوف مع القضية الفلسطينية وفي نصرة القضية الفلسطينية وفي نصرة الشعب الفلسطيني. أندونيسيا حكومة وشعبا لم تقصر في الماضي ولن تقصر في الحاضر ولن تقصر في المستقبل. ولا أدل على ذلك أحبابنا أن بصمات الشعب الأندونيسي حاضرة في غزة، خاصة في الشمال، حيث هناك المستشفى الأندونيسي التي بنيت من أيدي الفقراء والمساكين. هذه المستشفى كلفت ما يزيد عن 4 مليون دولار. فكما قلت الشعب الأندونيسي حاضر وبقوة في خدمة وفي نصرة هذه القضية المباركة. وحقيقة من خلال حلنا وترحالنا وتجوالنا في المساجد وفي الجزر والولايات،
ألمس أن هذا المواطن الأندونيسي قد تربى على حب القضية الفلسطينية وعلى حب فلسطين منذ نعومة أظافره. فالمواطن الأندونيسي، الطفل الأندونيسي، كما يرضع اللبن والحليب من ثدي أمه، في نفس الوقت الوالدين يرضعان هذا الطفل حب فلسطين والانتماء لفلسطين. حقيقة يا أحبابنا، وجدنا عاطفة جياشة من قبل المواطن الأندونيسي، وجدنا عاطفة جياشة نحو فلسطين ونحو حب فلسطين. فعلى قاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أتوجه بالنيابة عن نفسي وعن إخواني المشايخ والدعاة وعن شعبي الفلسطيني عامة وعن أهلي وربعي في قطاع غزة خاصة بجزيل الشكر والعرفان لهذه الجمهورية المباركة، ونتمنى حقيقة المزيد من هذه الجمهورية. وبالمناسبة أحبابنا، أندونيسيا أكبر بلد إسلامي، تعداد سكان أندونيسيا يزيد عن 270 مليون مواطن. وأنا أعتقد أنه أندونيسيا لابد أن تقود الأمة العربية والإسلامية نحو النصر والتحرير. لابد أن تتحرك أندونيسيا وهي على قدر المسؤولية. حقيقة نحن بانتظار موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال عندما قال في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربي، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. الهوية لأولئك الناس الذين سيحررون فلسطين هي هوية العقيدة، هوية الإسلام، هوية العبودية لله تعالى. قال: يا مسلم يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يا فلسطيني يا مصري يا لبناني، إنما الجيل المؤهل لتحرير فلسطين ولتحرير المسجد الأقصى هو جيل العقيدة، جيل الإيمان. يا مسلم يا عبد الله. فأنتم يا أحبابنا نحن بانتظاركم. وبالمناسبة الأعداء لا يألون جهدا في التركيز على المواطن الأندونيسي للنيل من قيمه، للنيل من أخلاقه، ولكن بأمر الله تعالى هذا المواطن الأندونيسي سيبقى محفوظا، سيبقى محفوظا، لأن رصيد المواطن الأندونيسي من القيم والأخلاق والله رصيدا عجيبا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم يا أهلنا ويا إخواننا ويا أحبابنا. ولا تنسوا دائما فلسطين، لا تنسوا فلسطين من دعواتكم. نصرة فلسطين يا أحبابنا، الوقوف مع فلسطين. نصرة فلسطين ليست سنة ولا مستحبة، نصرة فلسطين أمر واجب محتم. أنت يا عبد الله تعتقد أن الصلاة فريضة، وأن الصيام فريضة، وأن الحج فريضة. كذلك يجب عليك أن تعتقد أن نصرة فلسطين فرض واجب محتم. أنت عندما لا تصلي، عندما لا تصوم، عندما لا تحج، تشعر بالإثم والخطيئة. وكذلك عندما لا تقف مع فلسطين، عندما لا تنصر فلسطين، ينبغي عليك أن تعتقد يا عبد الله أنك آثم وأنك فاعل للحرام. قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والله يا أحبابنا تكاد الكلمات تفر منا عندما نحاول أن نقترب من همومنا وآلامنا وأحزاننا. أن تلقى جثث الشهداء في غزة في الشوارع ولا يجد هذا الشهيد من يدفنه، فهذا أمر صعب. أن يقوم المحتل الإسرائيلي بتدمير مستشفى الشفاء. يا أحبابنا نحن في قطاع غزة كما تعلمون
القطاع صغير، مساحة قطاع غزة لا تزيد عن 365 كيلو متر مربع. تعداد سكان قطاع غزة 2,300,000 مواطن فقط. المستشفى المركزي عندنا والمستشفى الأكبر هي مستشفى الشفاء. المحتل الصهيوني حاصر هذه المستشفى وعلى مدار 10 أيام انسحب من هذه المشفى الليلة الماضية مخلفا دمارا شاملا وكبيرا. في العرف الدولي المستشفيات محمية، المدارس محمية، الأماكن التابعة للمنظومة الدولية كذلك محمية، لكن هذا المحتل المجرم لم يبقي لنا مشفى ولم يبقي لنا مدرسة ولم يبقي لنا على مؤسسة. أتعرفون يا أحبابنا أن عدد المساجد في قطاع غزة 1200 مسجد؟ قام الاحتلال الإسرائيلي بهدم 1000 مسجد. من 1200 مسجد قام هذا المحتل بتدمير 1000 مسجد. فحرب هذا العدو المجرم حرب على الحجر وعلى البشر، حرب تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ. عدد الشهداء حتى اليوم، والحرب كما تعلمون على وشك أن ينتهي الشهر السادس لهذه الحرب، 6 شهور وقطاع غزة يدك من هذا المحتل الغاصب. عندنا يا أحبابنا ما يزيد عن 35,000 شهيد. 35,000 شهيد، 70% من هؤلاء الشهداء من الأطفال والنساء، 70% من الأطفال والنساء. لدينا ما يزيد عن 75,000 جريح، نصف هؤلاء الجرحى معوقين. المساكن يا أحبابنا في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير ما يزيد عن 70% من البيوت والمنازل في قطاع غزة. فمن لهؤلاء أحبابنا، من لهؤلاء إلا أنتم. ومن المفارقات العجيبة أن إسرائيل هناك من يدعمها. أمريكا تدعم إسرائيل بالمال والعتاد، بريطانيا تدعم إسرائيل بالمال والعتاد. نحن في غزة، نحن في فلسطين لا نحارب إسرائيل فقط، نحن نحارب حلف الناتو، نحن نحارب 17 دولة. وللأسف العرب والمسلمون تركونا في المذبح وحدنا، تركونا في المذبح وحدنا. ولنا أن نتساءل، أين جمعية الأمم المتحدة؟ أين حقوق الإنسان؟ أين هم جميعا من مآسينا وعذاباتنا وجراحاتنا، ونحن منذ عشرات السنين نعيش في هذا السجن الكبير، نحاصر، تدمر بيوتنا، يغتال مجاهدونا، ييتم أطفالنا، ترمل نساؤنا. أين هم جميعا؟ نحن يوما بعد يوم نزداد قناعة أن حقنا لا يمكن أن نسترده إلا بأيدينا. لا أمريكا ولا إسرائيل ولا مشاريع السراب ولا عباءات النفط وكوفياته تستطيع أن تقدم لنا شيئا، فقط ما يقدمه لنا الإسلام. قال الله تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في مواجهة الصد، في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي لا زاد أمامنا إلا زاد الله عز وجل. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إنها المساومة، والمساومة الرخيصة، فمن عرف الحق لا يمكن أن يتركه مهما كلفه ذلك. فليقتلوننا فهم قادرون على ذلك، وليحاصروننا فهم قادرون على ذلك، وليسحقوا عظامنا فهم قادرون على ذلك، لكننا لن نبيع أرواحنا
ولن نكون في سوق النخاسة كالعبيد. ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي حافظي ومعيني. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. أنا أبشركم يا أحبابنا، الله تعالى سيهلك أمريكا وسيهلك إسرائيل وسيهلك من لف ملف أمريكا وإسرائيل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. سنسكن حيفا ويافا وتل الربيع والمثلث والجليل، ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ما شرط ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فلنخف مقام الله ولنخف وعيده، ونحن الوارثون ونحن الوارثون، شاء المستكبرون أم أبوا. بارك الله فيكم يا أحبابنا على حسن الضيافة وعلى حسن الاستماع وعلى حسن الاستقبال. حقيقة نحن قضينا هذه الأيام في أندونيسيا وكانت من أجمل أيام حياتنا، فحياكم الله وبارك الله فيكم. وأتوجه بالشكر مرة أخرى لهذا الشعب الطيب، هذا الشعب المعطاء، هذا الشعب الأندونيسي. أتوجه لكم جميعا بالتحية والاحترام والتقدير، حكومة وشعبا. وإلى الأمام دوما يا أحبابنا في أندونيسيا، إلى الأمام في نصرة قضايا أمتنا العربية والإسلامية العادلة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Syekh Dr. Sami Kamil Ahmad Hajjaj. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sambil kita menantikan azan maghrib, melaksanakan sholat maghrib dan buka puasa bersama, kami mohon kepada Ustadz Darmawan MPD untuk memberikan doa penutup dan memandu buka puasa pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongannya untuk bangsa Palestina dan segera merdeka. Ala hadhihin niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa orang-orang mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukan hati-hati mereka, ciptakanlah kedamaian di antara mereka, dan bantu mereka mengatasi musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon pertolonganmu, ya Allah. Kami hanya beribadah kepadamu, ya Allah, dan bersujud dan berdoa kepadamu. Kami berusaha dan bergerak dengan harapan rahmat-Mu dan rasa takut akan siksaanmu. Kami menyadari bahwa azab-Mu yang berat menimpa orang-orang kafir. Ya Allah,
Kuatkanlah saudara-saudara mujahidin kami di Palestina, terutama di Gaza, dan lindungi mereka ya Allah. Ya Allah, hukumlah orang-orang Yahudi Zionis yang berdosa dan tunjukkanlah murkamu kepada mereka. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma arhamil mustad'afina min ibadik. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'al bala an Gaza wa ahliha wa an tusarahum wa an tansurahum ala aduwihim wa an tarhamal mustad'afina min ibadik wa an takshifal ghamma an umatina. Allahumma afina waltuf bina wahfadna wansurna wa farrij anna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum jami'an syarra masaibid dunya wad din. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu, kita telah memasuki waktu azan maghrib. Disilakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berbuka puasa dengan menikmati sajian takjil yang telah disediakan di sayap kiri panggung. Kami ucapkan selamat berbuka puasa. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على
Selamat berbuka puasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara silaturahim dan buka puasa MPR MUI Basnas bersama Imam Palestina pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kesediaan Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Menutup acara malam hari ini, mengutip potongan ayat Quran Surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Palestina, lukamu masih menganga. Tangan kami tak selalu dapat merangkul, tapi percayalah, Palestina selalu memiliki tempat di hati rakyat Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami